Pada ganasnya gelombang, ibu meminta keadilan. Hei! Siapa yang berani mengguncang keratonku? Pengawal! Pengawal! Siapa yang berani mengguncang keratonku? Maaf Gusti Prabu, seorang putri cantik bertapa dalam laut dan perbawanya menggetarkan seluruh Laut Kidul. Kurang ajar! Seorang wanita cantik tengah bertapa di Laut Kidul, menyebabkan kegemparan di lautan tersebut. Sang Raja Laut Kidul merasa terganggu dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pertapaan wanita itu. Namun, pasukan Sang Raja merasa takut dan enggan melakukannya, hingga Sang Raja sendiri turun tangan dan menyerang salah satu pasukannya. Akibatnya, wanita tersebut terbangun dan terlibat dalam pertempuran singkat. Ini wilayahku! Aku yang berkuasa di sini! Ayo, usir perempuan itu! Kami tidak bisa melakukannya, Sang Prabu. Cepat usir dia! Ampun Sang Prabu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia... Kurang ajar kalian! Maafkan kami Putri, maafkan kami. Apa Sang Prabu tidak malu berkelahi dengan perempuan? Aku tahu arti malu. Wanita itu menawarkan solusi damai berupa uji keterampilan, daripada pertumpahan darah. Sang Raja menerima tantangan tersebut dan menunjukkan kekuatan destruktifnya, sementara Sang Dewi menunjukkan keterampilannya dalam memperbaiki barang-barang yang rusak. Pada akhirnya, Sang Dewi diminta untuk menjadi ratu di Laut Kidul. Merasa terpinggirkan, Raja menyerang Sang Dewi, tetapi Sang Dewi mengeluarkan kaca sakti yang menyedot Sang Raja ke dalamnya, menjadikannya sebagai penguasa Laut Kidul. Hanya Joko Temon yang mengetahui kebenaran ini, dan Nyai Roro Kidul juga. Lihat, lihat ini. Lihat apa yang akan aku lakukan. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami! Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami! Jadilah ratu kami! Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Baik, kalau kalian berpihak kepadanya, kalian akan kuhancurkan sekalian. Begitulah Joko Temon. Cerita ini hanya kamu yang tahu. Hanya kamu. Nyi Ratu, ruang pendadahan sudah siap, Nyi Ratu. Baik. Joko Temon kemudian ditempatkan di sebuah lokasi magis, di mana siapapun yang diletakkan di sana akan tumbuh dengan cepat. Benar saja, Joko Temon berkembang menjadi pemuda tampan dalam waktu singkat, sekitar 10 tahun.
Aku dudu dadah bayi nanging dadah wadaging samudra. Adonan getih daging otot kawat balung wesi dadio dadi. Bagaimana tuh? Tidak, tidak ada yang tahu. Tapi Juragan Sojo sedang mencarinya. Sudah ditelusuri sampai ke hulu, Tul. Sudah, Tapi tidak ditemukan. arusnya terlalu deras, Mbok. Duh Gusti. Tolong selamatkan momongan saya. Selamatkan Joko Temon. Yang salah Lodang, Bu. Kalau saja Lodang tidak mengira Wulung Ireng itu Jatayu, tidak teriak memanggil. Sudah. Maafkan Lodang ya, Bu. Lodang yang salah. Sudah. Lodang belum sempat ngajari Temon dalang, Bu. Belum sempat. Iya, sudah. Sementara itu, sang juragan terus mencari Joko Temon tanpa hasil, merasa bersalah karena kehilangan Joko Temon. Di tempat lain, seorang putri menangisi kematian ibundanya dan bersumpah untuk menemukan pembunuhnya. Seorang selir raja kemudian menghasut putri itu, mengklaim bahwa ibunya bunuh diri karena tidak diperhatikan oleh Cokro Nanggolo, yang lebih fokus pada Dewi Ayu Sekarsari. Terhasut oleh kata-kata selir, putri tersebut sepakat untuk membunuh Permaisuri dengan bantuan selir. Akan membuat perhitungan dengan siapapun pembunuh ibumu, Ambarwati. Ya, Meskipun dia Kanjeng Tumenggung sendiri. iya. Mungkin secara langsung Kanjeng Tumenggung tidak menikamkan Jundrik itu. Tapi perlakuan Sang Tumenggunglah yang menyebabkan Dinda Galuh Centini nekat bertindak mengambil jalan pintas. Ibu tidak bunuh diri. Ibu tidak bunuh diri. Ketika kamu masih kecil, beberapa kali percobaan bunuh diri itu sering dia lakukan. Tidak. Ini karena sakit hati. Karena penderitaan panjang seorang selir. Apakah ibumu tidak pernah cerita kalau ibumu diambil paksa oleh Tumenggung dari Joko Lodang saat dia dalam keadaan hamil muda, mengandung kamu, Ambarwati? Tidak. Saya harap cerita ini tidak benar. Sayangnya cerita itu benar, anakku. Aku ikut prihatin. Sudah saatnya aku membuka kenyataan ini. Apakah Nanda Roro tidak pernah menyadari kenapa Kanjeng Tumenggung kurang perhatian padamu? Karena memang kamu bukan anak kandungnya. Tidak mungkin. Merasa anaknya kurang diperhatikan, diabaikan dan tidak disayang oleh Kanjeng Tumenggung, membuat Galuh Centini ibumu merasa tertekan dan menderita. Tidak. Dan keadaan Joko Lodang yang menjadi kurang waras karena dianiaya, kehilangan istri dan calon anak, menyebabkan Galuh Centini makin tertekan. Ambarwati, tumpukan persoalan itulah yang akhirnya membuat ibumu menjadi kehilangan arah, sering menangis sendiri, dan akhirnya bunuh diri.
Tumenggung. Saya akan bunuh dia. Iya, tapi tidak sekarang. Kamu harus berhati-hati. Harus bersiasat. Tenang, Ambarwati. Tenang. Aku bersedia membantumu kalau kau mau menerima uluran tanganku, Ambarwati. Sin berpindah ke tempat Ratu Kidul, yang membesarkan Joko Temon yang kini bernama Bayu Samudra. Sang pembantu juragan bermimpi bahwa Joko Temon masih hidup, dan juragan mengonfirmasi kebenarannya. Aku tutun dadah bayi, nanging dadah wadaging samudra. Adonan getih daging, otot kawat balung wesi. Dadio, dadi. Anakku Joko Temon, kini kau kuberi nama Bayu Samudra. Bayu Samudra. Bayu Samudra? Bayu Samudra. Tul! Tul, bangun Tul. Ada apa sih, Mbok? Joko Temon masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Di mana dia, Mbok? Sekarang sudah besar. Joko Temon sekarang sudah besar, namanya diganti. Si Mbok ini ngimpi apa? Saya dengar sendiri. Suaranya sampai bergetar. Joko Temon sekarang namanya Bayu Samudra. Iya, Bayu Samudra. Ngigo kamu, Mbok. Ngigo. Pentul. Malah Iya, Tul. tidur. Apa yang dikatakan Mbok Supo betul. Lodang tadi juga bermimpi. Joko Temon berganti nama. Betul kan? Namanya Bayu Samudra. Ia telah menjadi seorang lelaki dewasa yang gagah. Betul. Aduh. Berani sumpah. Bayu Samudra. Sementara itu, pendekar wanita bernama Kembang Tanjung beristirahat di api unggun ketika beberapa penjahat menyerangnya. Ia dengan mudah mengalahkan mereka, memadamkan api unggun, dan melanjutkan perjalanannya. Di saat yang sama, pemuda Bayu Samudra melihat jejak api yang baru padam dan melanjutkan perjalanannya. Menyerah dan ikut aku. Sudah lama sekali aku tidak melihat perempuan muda montok seperti kamu. Kurang ajar.
kelihatannya aku sendiri yang harus turun tangan. Lari! Lari! Di mana sumber cahaya tadi? Kenapa tiba-tiba menghilang? Masih hangat. Siapa yang membuat api unggun di sini? Kenapa pergi? Kelihatannya telah terjadi perkelahian di sini. Tapi siapa dengan siapa? Ya. Kita memang harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo. Ya, kita ke sana. Ya. Sin berpindah lagi ke Tumenggung yang mendengar langkah kaki di atap istananya. Ia terbangun dan mendapati beberapa penjahat berada di sana. Pertarungan sengit terjadi, dan meskipun Tumenggung dalam keadaan lemah, ia berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Di tempat lain, seorang bertopeng berusaha membunuh Dewi Ayu Sekarsari, tetapi Nyai Birah muncul untuk melawan dan mengalahkannya. Tumenggung kemudian melihat kondisi istrinya dan segera pergi dari tempat itu. Ada apa, Turomo? Belum tahu pasti, Kanjeng. Tapi kelihatannya seperti manusia kelelawar. Biar aku saja yang menghadapi. Kampret. Kamu pendekar kampret Gunung Lawu. Ayo.
Kakanda. Sudah. Bayi sudah terlewati. Kamu terluka? Tidak. Kanjeng Tumenggung. Sebentar. Tertangkap. Tidak, Kanjeng. Maaf, mereka lolos.